Berlatar di sebuah acara pesta anak-anak muda, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada sang karakter dalam film ini. Yang pertama ada si Gemma dan kabogohna bernama Chris. Kedua ada Eleanor beserta pacarnya yang bernama Paul. Ketiga ada Luke dan Felix. Namun bisa dilihat si Felix ini dari tadi terus memandang ke arah Gemma dengan tatapan yang tidak biasa. Dan sudah dipastikan si Felix ini menyukai kepada Gemma, yang padahal Gemma sendiri sudah memiliki pacar. Saat sedang memandang Gemma yang sedang jojogedan sesoranganeun, datang Luke yang menghampiri Felix. Di sini Luke sadar kalau Felix diam-diam menyukai kepada Gemma, maka dari itu Luke memberikan barang haram untuk dipakai oleh Felix. Ya, tujuannya supaya si Felix ini lebih percaya diri dan berani mendekati Gemma. Setelah mengonsumsi barang haram dari Luke dengan cara nyedot tepung tapioka lewat lubang hirungna, dengan beraninya Felix langsung mendatangi Gemma yang saat itu sedang ngalamun digigir lawang. Di sini Felix mengatakan, "Maukah kamu pergi denganku suatu saat untuk minum kopi atau nonton bioskop?" Namun Gemma menyuruh kepada Felix untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian Gemma menjelaskan, "Tapi aku yakin ada seseorang yang cocok denganmu. Kau hanya harus berani dan terus mencari." Maksudnya Gemma ini menolak secara halus ajakan dari Felix, ya karena memang si Gemma ini sudah memiliki pacar, yaitu Chris. I don't think of you in the same way as you. Okay, great, thanks. Serious? You just have to be brave and keep looking. So why do you go out with him? Tak berselang lama datang si Eleanor sambil membawa botol ciu, di mana beliau memberitahu kepada semua orang bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan permainan Truth or Dare, yang artinya jujur atau tantangan. Singkat cerita, permainan pun dimulai, di mana peserta dari permainan itu yang pertama adalah si Gemma dan kekasihnya Chris. Namun mereka berhasil menyelesaikan tantangan permainan itu dengan cukup mudah. Kemudian botol pun kembali diputar dan berhenti tepat mengarah ke Felix, yang berarti sekarang giliran Felix yang akan melakukan permainan. Lantas Eleanor pun memberikan dua pilihan pada Felix, mau jujur atau melakukan tantangan. Felix langsung memilih truth atau kejujuran. Kemudian Eleanor pun memberikan pertanyaan kepada Felix dengan mengatakan, "Jika kau memiliki tiket emas dan bisa memilih wanita manapun untuk diajak bersilaturahmi kelamin, siapakah yang kamu mau ajak?" Tanpa pikir panjang atau ragu sedikit pun, si Felix langsung menjawab orang itu adalah Gemma. Karena memang dari awal si Felix ini suka kepada Gemma. Melihat hal tersebut, tentu saja Chris sebagai pacar dari Gemma marah dan tidak terima jika kekasih tercintanya melakukan mantap-mantap dengan pria lain. Nah, di dia ya mulai bersih tegang antara mereka berdua. Lantas Felix menjelaskan, "Hey bro, ini hanyalah sebuah permainan." Namun tetap saja Chris tidak terima dengan hal itu, sehingga Chris langsung hajar banget si Felix di hadapan semua pengunjung pesta. I was just playing. Leave me alone! Atas kejadian tersebut membuat Gemma sangat marah pada pacarnya dengan mengatakan, "Kau sangat keparat karena seharusnya Chris tidak sampai melakukan itu." Sementara Felix sendiri terlihat dirinya sedang duduk sendirian di teras sambil menangis. Mungkin kejadian tadi membuatnya merasa malu akibat tidak bisa melawan. Akan tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba Felix didatangi oleh seseorang. Singkat cerita, beberapa hari berlalu terlihat Gemma, Eleanor, dan Luke sedang dalam perjalanan menuju rumah Felix untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Bukan tanpa alasan mereka semua mau jauh-jauh datang ke acara tersebut, karena mereka mendengar kalau si Felix ini adalah anak orang kaya. Namun sebelum melanjutkan perjalanannya, Gemma dan Eleanor terlebih dahulu berhenti di sebuah warung Madura untuk membeli rokok Gudang Garam Jaya. Setelah membeli rokoknya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ternyata semenjak kejadian acara pesta beberapa hari kemarin, dua pasangan ini yaitu Gemma dan Chris serta Eleanor dan Paul sudah pegat alias putus, dan mereka tidak memiliki lagi hubungan spesial. Dan sekarang mereka hanya cukup berteman saja. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Felix, dan bisa dilihat rumahnya itu sangat besar layaknya istana. Nampaknya si Felix ini sepertinya keturunan bangsawan. Di tempat itu juga ternyata Chris dan Paul sudah tiba lebih dulu. Akan tetapi rumah seluas alun-alun itu tidak terlihat seorang pun di sana kecuali mereka berlima, sehingga menjadikan tempat
tempat itu menyeramkan. Tak berselang lama datanglah seorang bapak-bapak menggunakan mobilnya. Lantas beliau pun memberitahu mereka bahwa acara ulang tahun Felix akan diadakan di sebuah kabin tengah hutan yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Felix. Akan tetapi untuk menuju ke kabin tersebut mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, sebab treknya tidak bisa dilewati oleh sebuah mobil kecuali mobil off-road. We've come for the party? The house is closed. Lantas mereka berlima pun langsung berjalan melewati ruyuk alias hutan hingga pada akhirnya sampailah di kabin yang dimaksud. Di tempat itu mereka disambut baik oleh kakaknya Felix yang bernama Justin, gak pakai Bieber. Ini jelamana. Setelah masuk ke kabin, Justin memberitahu mereka bahwa adiknya yaitu Felix membatalkan acara ulang tahunnya hari ini dengan alasan mengalami kendala untuk mengurus perjalanan pulang. Karena saat ini Felix beraktivitas sebagai relawan rumah sakit di negara Chili. Sedangkan Justin ini dulunya merupakan seorang tentara 3 tahun yang lalu. Namun dibalik semua itu, Justin sudah menyiapkan segala tetek bengek makanan dan minuman, bahkan beberapa barang haram untuk menghargai Gemma dan yang lainnya karena sudah jauh-jauh datang. Singkat cerita, pada maghrib, untuk mengisi waktu agar lebih berwarna, mereka kembali melakukan permainan Truth or Dare. Lantas botol pun diputar dan berhenti pertama kalinya ke arah Eleanor. Lantas Eleanor pun lebih memilih tantangan dan dirinya diberikan tantangan untuk cipokan dengan Gemma di hadapan mereka semua. Yang ternyata mereka berdua tidak keberatan sedikit pun dan langsung berciuman dengan senang hati, hingga para pria yang berada di sana menikmati dengan sangat menghayati, termasuk saya. Eleanor, I dare you give Gemma a kiss on the mouth. Kemudian permainan pun dilanjutkan kembali. Namun putaran kedua botol berhenti tepat mengarah ke Gemma. Di sini Gemma pun memilih kejujuran. Langsung saja Chris bertanya, apakah Gemma mau balikan dengannya? Namun sayang Gemma tidak mau menjalani hubungan lagi dengan Chris. Duh karunya. Kemudian permainan pun kembali dilakukan. Kali ini botolnya diputar oleh Justin, tapi Justin sendiri yang menghentikan botolnya ke arah dirinya. Lantas Justin pun memilih kejujuran dan ia mengatakan sebenarnya Felix tidak berada di Chili, melainkan sudah tewas akibat gantung diri. Awalnya perkataan Justin membuat mereka tertawa karena menganggap hal itu hanyalah lagaan alias lelucon saja, apalagi saat ini mereka sedang melakukan permainan. Namun Justin menjawab kalau perkataannya tidak ada bercanda sedikit pun, semua yang aku omongkan adalah nyata. Lantas Justin pun mulai menceritakan kejadiannya. Kala itu Justin baru saja pulang dari Afghanistan sebagai tentara, dan ketika aku pulang, aku menemukan adikku sudah tewas tergantung di tempat ini, tepat berada di atas kalian sekarang. He hung himself right here from that crossbeam there. Good joke, mate. It's what happened. Mendengar cerita dari Justin membuat mereka semua kebingungan. Kemudian Paul pun bertanya, jika Felix sudah meninggal, kenapa kau mengundang kita untuk datang ke tempat ini? Yang ternyata tujuan Justin mengundang mereka semua datang adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah Felix alami sampai-sampai ia nekat bunuh diri. Mungkin kita sebagai penonton berpikir akibat kejadian di pesta beberapa hari yang lalu saat si Felix ditonjok oleh Chris, hal itulah membuatnya merasa malu di hadapan seluruh teman-temannya hingga ia nekat untuk melakukan bunuh diri. Justin juga menjelaskan bahwa adiknya yang telah melakukan bunuh diri itu membuat keluarganya menjadi malu. Kemudian Justin menunjukkan sebuah kartu ucapan yang ia dapatkan di kantong celana almarhum Felix kala itu. Di sini Justin bertanya, siapa dari kalian yang memberikan kartu ini padanya? Namun mereka semua hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban sedikit pun. Chris yang sudah merasa tidak nyaman, dirinya pun mencoba keluar dari kabin. Akan tetapi Justin menghalanginya. Karena kesal, Chris pun mencoba menonjok si Justin. Justin yang merupakan mantan tentara, dengan mudahnya ia menghindar serangan dari Chris dan berhasil membuatnya digoletak. Eleanor juga mencoba melawan, namun lagi-lagi Justin dengan mudahnya menangkis serangan itu. Kemudian Justin mengeluarkan pistolnya ke arah mereka dan tanpa banyak omon-omon, Justin menembak salah satu kaki Paul hingga membuatnya pincang. Yes. Follow orders. And I don't know what it is you think we've done, but really you've got this. Quiet. Kemudian ia memperingatkan kepada mereka semua untuk tetap diam dan tenang. Kemudian Justin menyuruh kepada Luke untuk menyusun kursi hingga membentuk lingkaran dan mengumpulkan semua barang-barang mereka dan menyimpannya di berangkas yang penuh dengan bahan peledak.
Akan tetapi saat Paul mencoba menelpon bantuan menggunakan ponselnya, sayangnya hal itu diketahui oleh Justin dan langsung menembak jarinya hingga buntung. Singkat cerita, setelah kursi tersusun dan keempat remaja itu sudah terikat di masing-masing kursi, Justin kembali bertanya, siapa yang memberikan kartu ucapan kasar pada adikku? Namun mereka semua menjawab tidak tahu. Lantas Justin menyuruh kepada Luke untuk ikut dengannya keluar kabin. Setelah di luar, Justin bertanya kembali, siapa pelakunya yang menyimpan kartu itu di dalam kantong celana Felix? Luke menjawab, aku tidak tahu karena saat pesta berlangsung tugasku hanya membuat minuman dan mengedarkan obat-obatan saja. Setelah selesai, Justin pun kembali masuk dan kembali bertanya, siapa yang mengirim kartu itu kepada adikku? Karena masih tidak ada yang mengaku, Justin pun berkata, jika ada satu orang yang mau mengaku, maka aku akan membebaskan kalian semua. Jika masih tidak ada yang mau mengaku, maka aku akan melakukan permainan Truth or Dare. Namun dengan aturan dan tantangan yang Justin buat sendiri. Karena mereka semua masih tidak ada yang mengaku, akhirnya Justin pun memulai permainannya. Pada putaran pertama, botol itu berhenti ke arah Gemma. Lantas Gemma pun memilih kejujuran. Lagi-lagi Justin bertanya, siapa yang mengirimkan kartu ucapan itu? Karena pada dasarnya Gemma tenyahuan saha mengirim kartu itu, maka ia menjawab, sejujurnya aku tidak tahu sama sekali, sumpah demi Alec. Hingga jawaban itu pun membuat Justin langsung menyabok si Gemma dengan sangat keras. Kemudian Justin kembali bertanya, siapa menurutmu yang mengirimkan kartu tersebut? Gemma menjawab bahwa orang itu menurutku adalah Chris. Namun Chris menyangkal semua tuduhan tersebut. Chris juga mengatakan kepada Justin, di kartu itu tertulis pada tanggal berapa? Justin menjawab 7 September London. Mendengar hal tersebut membuat Chris sangat senang karena pada tanggal itu dirinya berada di Spanyol dan bukan dirinya lah yang mengirim kartu itu. Namun teman-temannya tetap saja tidak percaya hingga terjadilah ngadu congor di antara mereka semua. The first week of September, I couldn't. Get an alibi! Maybe you sent it, you're blaming me. Bullshit! I want a confession. Kemudian Justin pun kembali memutar botolnya dan botolnya itu tepat berhenti ke arah Chris. Dengan berani dan sombongnya, Chris malah memilih tantangan. Lantas Justin pun langsung mengeluarkan sebuah alat yang telah ia rakit sendiri, yang mana alat tersebut terdapat 2 buah tabung yang berisikan air biasa dan cairan berbahaya. Kemudian Justin secara paksa memasukkan selang ke mulut Gemma. Dan sekarang Justin menyuruh kepada Chris untuk memilih keran yang kiri atau yang kanan. Jika Chris salah menebak, maka Gemma akan tewas karena meminum cairan berbahaya tersebut. Dengan sangat percaya diri, Chris pun memilih keran yang sebelah kiri dan tiba-tiba... Now left or right? One. Left. Hang on. Cool, Chris. Betapa beruntungnya Chris memilih keran yang tepat, yaitu keran sebelah kiri yang berisikan air biasa. Kemudian Justin pun kembali memutar botolnya dan tepat berhenti ke arah Eleanor. Lantas Eleanor pun memilih kejujuran. Kemudian Justin langsung memberikan pertanyaan, pada siapakah Eleanor akan melempar pertanyaan ini? Jika tidak mau memilih, maka Eleanor sendiri yang akan diberikan pertanyaan. Karena tidak ada pilihan lain, Eleanor pun terpaksa memilih Chris untuk diberikan pertanyaan. Si Chris Day. Kemudian Justin pun kembali membawa alat yang sama, namun tabungnya sudah ditukar. Chris yang sudah muak dengan siksaan ini pun terpaksa mengakui kalau dirinya lah yang mengirim kartu tersebut. Namun sayang, si Justin sudah tidak menerima pengakuan lagi, karena sebelum melakukan permainan, Justin sudah memberikan mereka kesempatan. Kemudian Justin pun langsung memasukkan selang dengan secara paksa ke mulut Chris. Akan tetapi si Paul malah nyeletuk dengan mengatakan kalau Felix adalah orang yang payah, pria sampah, depresi, tak memiliki teman, bahkan tak seorang pun wanita menyukainya. Akibat mendengar perkataan Paul, Justin langsung menyuruh Paul untuk memilih keran yang kiri atau yang kanan. Tanpa ragu sedikit pun, Paul memilih keran sebelah kiri. Dan tiba-tiba... Left it is. Sayang, sungguh sayang, Chris harus tewas karena keran yang Paul pilih ternyata berisi cairan berbahaya. Setelah melihat kematian Chris, Gemma berkata, memang benar apa yang dikatakan oleh Paul
bahwa si Felix ini tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan dia karena mereka semua menganggap Felix ini orangnya aneh, cupu, dan tidak asik diajak bermain. Namun di balik semua itu, Felix juga merupakan orang yang baik dan pendiam. Di saat Gemma berbicara, ternyata diam-diam Luke mengambil obeng dari dalam laci. Kemudian Justin pun kembali melanjutkan permainan. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang datang ke kabin tersebut, yang ternyata itu adalah salah satu teman dari mereka yang bernama Jones, ini Falcona. Lantas Justin pun langsung menyuruh Luke untuk mengusir temannya dari tempat ini. Saat bertemu dengan Jones, Luke pun beralasan bahwa pesta ini adalah pribadi. Akan tetapi Jones tidak mau pergi dan tetap kekeh ingin masuk. Hingga akhirnya Justin pun harus turun tangan. Melihat kehadiran pria tak dikenal, akhirnya Jones pun mau pergi dari situ. Akan tetapi Justin mengatakan, "Hei, kau mau pergi kemana? Kenapa kau tidak mau bergabung bersama kami?" Dengan cara memaksa, Justin pun mencoba mendekatinya. Saat itu juga, Jones langsung menyemprotkan merica tepat mengenai mata Justin. Namun karena Justin merupakan mantan seorang tentara, dirinya masih bisa bangkit hingga Justin pun berhasil mematahkan lengan Jones. Di sini terbesit niat Luke untuk menghantam Justin menggunakan obeng yang sudah ia ambil tadi. Namun Luke tidak cukup berani melakukannya. Dengan terpaksa, ia lebih memilih membunuh Jones atas perintah dari Justin. 50-50 chance of getting a live round. I'm giving you the chance to save him. It's not up to me, sunshine. Sementara itu di dalam kabin terlihat Gemma berusaha sekuat tenaga menggerakkan kursinya ke arah belakang, yang dimana di meja itu terdapat benda tajam untuk membuka lakban yang mengikat tangannya. Hingga pada akhirnya Gemma pun berhasil melepaskan ikatannya. Akan tetapi Eleanor malah menyuruh Gemma untuk segera kabur dari kabin ini untuk meminta pertolongan. Dengan terpaksa Gemma pun harus meninggalkan mereka dan keluar lewat jendela belakang kabin. Kemudian Gemma terus berlari keluar dari hutan. Tak berselang lama Justin pun kembali masuk dan dirinya pun dibuat panik melihat satu korbannya sudah melarikan diri. Lantas Justin pun segera masuk ke mobilnya untuk mengejar Gemma. Sementara Gemma sendiri terlihat dirinya sudah sampai di rumah Felix dan mencoba masuk ke dalam. Ketika berada di dalam, Gemma terus menelusuri rumah yang sangat besar itu hingga pandangannya pun tertuju pada sebuah kabel yang dicolok. Lantas Gemma pun mencoba mengikuti arah kabel itu kemana. Disinilah sebuah fakta mengencerotkan pun terungkap, yang ternyata Felix belum tewas. Dirinya hanya terbaring sakit di kamarnya sambil memantau ke arah monitor yang tersambung ke CCTV kabin. Loh, sakit apa bang si Felix? Jadi kira memang benar Felix pernah melakukan percobaan gantung diri. Namun saat itu Justin datang di waktu yang tepat, di mana ia masih bisa menyelamatkan Felix sebelum nyawanya melayang. Dan tali yang mengikat lehernya membuat Felix kekurangan oksigen ke otaknya hingga ia harus mengalami lumpuh total. I know I would have stepped in when Chris went for you, but this... Terlihat Felix hanya bisa menggerakkan kedua bola matanya saja, bahkan untuk berbicara pun dirinya tidak sanggup. Kemudian Gemma pun mencoba bertanya sesuatu kepada Felix. Akan tetapi tiba-tiba muncul bapak-bapak yang kala itu sempat memberitahu tempat acara ulang tahun. Dan ternyata ia adalah orang suruhan dari Justin yang ditugaskan untuk menjaga Felix. Terlihat si bapak itu menodong shotgun ke arah Gemma sambil mengancam menjauh dari tempat tidur. Dengan cerdiknya si Gemma langsung membalik keadaan dengan cara mengancam akan membunuh Felix jika si bapak berani menembaknya. Hingga pada akhirnya cara itu pun berhasil membuat si bapak menurunkan senjatanya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Gemma yang tidak langsung percaya begitu saja, dirinya pun mencoba mengecek sambil memegang shotgun tersebut. Dan saat Gemma mencoba berjalan ke arah pintu, ternyata si bapak itu masih berada di sana. Hingga pertarungan parebut-rebut senjata pun tak terhindarkan. Dan secara tak sengaja Gemma menekan pelatuk senjatanya yang mengakibatkan si bapak tewas tertembak di bagian sirahna. Tak berselang lama, Justin pun akhirnya tiba di rumah. Sementara Gemma yang mendengar suara mobil dari arah luar, dengan tololnya ia malah mencoba mengecek seisi rumah sambil memegang senjata. Akan tetapi dengan cepat Justin langsung berlari ke arah Gemma dan berhasil menangkapnya. Kemudian Gemma pun diseret ke hadapan Felix. Dan tanpa rasa ampun, si Justin langsung ngeplitokeun leher si Gemma saat itu juga. Terlihat Felix hanya bisa mengeluarkan cai matanya saja melihat wanita yang ia sukai tewas di hadapan. Sekarang kembali ke kabin. Di sini terungkaplah siapa sebenarnya pelaku yang mengirim kartu ucapan itu, dan yang tidak lain tidak bukan
ternyata orang itu adalah Luke. Niat Luke awalnya hanya ingin menjadikan itu sebagai candaan. Ia juga tidak menyangka si Felix sampai berbuat senekat itu. Di sini Eleanor yang sudah putus asa pun meminta sedikit barang haram pada Luke, yang ternyata itu hanyalah pancingan. Dan saat Luke memberikan barang itu lewat jarinya, Eleanor pun langsung menggigit jari Luke hingga putus. Tak hanya itu, ia juga berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menendang Luke hingga Luke terjatuh dan kepalanya tertancap garpu kebon. Leave me. Just get away from here. Setelah itu, Eleanor pun segera melepaskan ikatan Paul dan berniat membawanya keluar. Namun sayang, Justin sudah kembali ke tempat itu sambil membawa Felix pada kursi roda. Melihat Felix yang masih hidup, membuat Eleanor sangat marah dan merasa bahwa dirinya sudah dipermainkan. Kemudian ia pun langsung melepaskan tembakan ke arah Justin. Namun Justin yang merupakan seorang tentara tidak mau kalah begitu saja. Walaupun tembakan itu sudah mengenai baunya, Justin pun memberi perlawanan pada Eleanor dengan cara menusukkan obeng tepat mengenai paha Eleanor. Begitu juga dengan Paul, ia ikut membantu Eleanor walaupun dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka. Hingga akhirnya Eleanor pun berhasil mengalahkan Justin dan membantingkan toples kaca yang berisi cairan berbahaya ke arah Justin, hingga mengakibatkan sebagian wajahnya melepuh. Saat tersadar, sekarang keadaan sudah berbalik di mana Justin lah yang sudah terikat. Namun sebelum menyiksa si Justin, Eleanor terlebih dahulu membawa Paul masuk ke mobil. Nah, di dia ya, si Eleanor akan memainkan permainan dan sekalian membalaskan dendamnya atas perbuatan mereka terhadap Eleanor dan teman-temannya. Kemudian Eleanor pun membuka apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata bahwa sebenarnya alasan Felix mencoba gantung diri bukanlah merasa malu dan depresi akibat dikirim kartu ucapan itu. Kemudian kita akan flashback kembali pada acara pesta. Setelah Felix mendapatkan tonjokan dari Chris, saat itu Felix kan duduk sendirian di teras. Nah, ternyata orang yang menghampiri si Felix ternyata si Eleanor, di mana Eleanor mengajak dan merayu Felix untuk melakukan mantap-mantap. Kemudian setelah masuk ke dalam kamar, Eleanor mulai merekam semua aktivitas mereka. Saat itu Eleanor membujuk dan merayu Felix agar mau menghisap kanjut si Paul yang kala itu dirinya teler. Emang benar-benar goblok si Felix ini, mau saja disuruh-suruh. Nah, sekarang apa tujuan Eleanor melakukan hal gila itu? Karena Eleanor sudah dari awal tahu bahwa si Felix ini terlahir dari keluarga kaya raya. Kala itu usaha ayah Eleanor sedang mengalami kejatuhan, dan Eleanor berniat memeras keluarga Felix untuk membantu lagi usaha ayahnya, ya dengan cara mengancam dengan menyebarkan video aktivitas gila si Felix. Tentu saja ancaman itu membuat Felix stres dan sangat ketakutan, ditambah ia tahu bahwa sang kakak yaitu Justin akan pulang dari tugasnya. Saking takutnya, makanya si Felix mencoba gantung diri, karena jika sang kakak tahu atau melihat video itu, pasti Justin sebagai kakak akan memarahinya, bahkan menyiksa Felix habis-habisan. Apalagi melihat background si Justin ini dari militer yang sudah pasti menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri. Jadi pada intinya penyebab Felix gantung diri bukan karena bulian, apalagi hanya kartu ucapan, melainkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang sangat tinggi akibat video itu. Refloating my dad's company. An investment did remind him and how it would be a tad embarrassing, which is technically blackmail, I suppose, but... Setelah menceritakan semuanya, kemudian Eleanor pun menyimpan granat di tangan Felix. Setelah itu, ia pergi meninggalkan mereka berdua. Felix yang sudah kehilangan harga dirinya dan sudah terlanjur sangat amat malu di hadapan sang kakak, ditambah Eleanor memutarkan video aib itu di depan mereka, akhirnya Felix memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya bersama sang kakak dengan menarik pemicu granat tersebut. Dan film pun anggesan.
Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kedalaman hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.